Bapak, kami mengucap syukur Tuhan lewat ibadah siang hari ini. Kami boleh sama-sama kembali bersatu berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan berkat yang terbesar yang kami terima saat ini bukan berkat secara materi, bukan berkat secara fisik, tapi berkat keselamatan itu Tuhan. Kasih-Mu yang boleh datang menjumpai kehidupan kami. Namun seringkali kami melupakan, seringkali kami mengabaikan, kami menyepelekan. Untuk itu ampuni setiap kami Tuhan. Dengan segenap hati kami pada siang hari ini, kami adalah orang berdosa yang membutuh setiap bantuan kasih-Mu. Hanya belas kasih-Mu saja Tuhan. Untuk itu meteraikan Tuhan firman Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kau telah memberkati para pemusik, Kau telah memberkati juga worship leader dan para singer yang telah membawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mau duduk diam untuk masuk ke dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap dari kami terpanggil untuk menjadi murid Kristus. Di mana murid Kristus bukan hanya cinta sama firman, bukan hanya suka dengan firman, tapi lebih daripada itu Tuhan. Setiap murid rindu untuk mempraktekkan firman itu. Untuk itu kami mau Tuhan setiap dari kami menjadi murid-murid Kristus yang benar. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk, shalom. Apa kabar? Luar biasa. Biasa apa luar biasa? Puasanya lancar? Oh. Kayak siapa? Adel gini puasa enggak? Enggak ya? Udah beda soalnya, udah beda akun gitu kan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan mengenai love and forgiveness teman-teman ya. Kasih dan pengampunan. Kalau kita ngomong soal kasih, maka kita juga akan bicara mengenai pengampunan. Tidak ada kasih tanpa disertai pengampunan. Amin. Ketika Anda mengasihi, maka di saat bersamaan Anda juga harus bisa mengampuni. Gak ada ceritanya, oh aku bisa mengasihi, tapi aku gak mau mengampuni Pak. Kak, gitu kan, gak bisa. Karena kasih dan pengampunan itu satu paket. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau bicara mengenai pengampunan sendiri, dalam bahasa Gerikanya atau dalam kata Yunani aslinya, dia menggunakan kata apiemi. Gak tahu nih, kelihatan apa enggak ya? Apiemi, yang memiliki makna arti membuang, melepaskan hutang, merelakan. Dalam bahasa asli mengenai pengampunan itu. Misalnya kalau kita bicara soal utang ya, ini konteksnya kita yang memberikan hutang, bukan yang kita yang menghutang. Ketika kita memberikan hutang, kita mengikhlaskan, kita merelakan, menganggap lunas. Sekalipun yang si orang yang mengutang itu belum bisa membayarnya, dia mengikhlaskan, merelakan, menganggap lunas. Nah itu loh. Pengampunan itu adalah satu sikap dalam kehidupan kita yang menjadi sebenarnya itu sikap terutama. Dan itu menjadi dasar dalam kekristenan. Seperti Yesus pun, kalau kita ngomong kebetulan kan, karena bulan ini juga kita akan masuk ke dalam masa Jumat Agung dan Paskah. Bicara soal pengampunan, itu sangat kita rasakan. Nah, boleh nggak sama-sama pengampunan itu, it's not just a concept. Tapi itu juga jadi satu sikap hati kita yang kita miliki saat ini. Yuk sama-sama kita buka di dalam Lukas 23 ayat 39 sampai dengan 43. Lukas 23 ayat yang ke-39 sampai dengan 43. Udah ketemu? Multimedia boleh tampilkan? Ini memang gini ya, monitornya kayak dengung kencang gitu ya. Oke. Soalnya lumayan keras di depan ini. Multimedia sudah bisa tampilkan Lukas 23 ayat 39 sampai dengan 43. Yang sini juga. Takutnya nanti kan cuma satu sisi kan gak enak. Oh iya. Ini untung ya jemaatnya internal ini. Kalau ada yang luar. Masa Doni Tatimu kemarin disuruh kayak gini kan gak mungkin ya. Oke. Lukas 23 ayat 39 sampai dengan 43. Yuk sama-sama kita baca secara bersaut-sautan. Ayat yang ganjil saya akan bacakan. Teman-teman bisa bacakan ayat yang genap. Lukas 23 ayat 39.
Di situ judulnya adalah Yesus disalibkan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ayo teman-teman, ayat 40. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah teman-teman, ini adalah satu kisah bagaimana proses penyaliban Yesus. Ternyata ada banyak cerita-cerita kecil, potongan-potongan cerita kecil yang sebenarnya kita juga bisa pelajari. Yang saya percaya, kita bisa mendapatkan satu inti dari pesan ini. Satu inti dari kisah ini, mengenai pengampunan. Kisah penyaliban Yesus kita udah tahu ya, bahwa Yesus tidak hanya disalib seorang diri. Dia disalib dengan di tengah di antara penjahat. Nanti lebih dalamnya saya akan ceritakan gitu kan. Dia di tengah, dia berada di antara penjahat kiri dan penjahat sebelah kanan, dan itu bukan satu kebetulan. Sebenarnya kalau teman-teman ngikuti, kalau nanti teman-teman ada waktu ya, kita nggak usah baca tapi saya bacakan saja. Di dalam Lukas 22 ayat 37, bahkan di dalam kitab Yesaya 53, kitab Yesaya sendiri di perjanjian lama, itu sudah dinubuatkan. Bahwa sang juru selamat akan tergantung dengan para pemberontak. Jadi artinya kisah yang kita baca tadi itu adalah satu kisah yang memang penggenapan firman. Penggenapan Allah, bagaimana Yesus mengambil rupa manusia dan dia memposisikannya sebagai orang yang harus mengambil penghukuman ini gitu kan. Dan dia tergantung di antara para penjahat. Ini adalah satu kisah bagaimana boleh sama-sama kita lihat bahwa makna salib sendiri itu memiliki arti kutuk teman-teman. Kehinaan dan satu bentuk konsekuensi hukuman mati yang paling mengerikan, paling menjijikkan pada masa itu. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, bahwa pada masa itu orang yang paling jahat, tingkat hukuman paling tinggi, yang paling menjijikan, itu adalah hukuman digantung. Dan Yesus mengambil peran itu. Tapi seringkali banyak orang yang mungkin tidak kenal atau mungkin tidak mengerti firman Tuhan, mereka hanya asal comot. Mereka menjudge gini teman-teman, Tuhannya orang Kristen itu Tuhan yang penjahat. Karena dia sampai harus dihukum, tergantung, mengambil satu peran yang istilahnya orang-orang jahat lah. Berarti Tuhannya orang Kristen itu Tuhan orang jahat. Nah tapi kalau teman-teman lihat, kisah dari penyaliban Yesus bukan penjahat. Tidak ada satu catatan kriminal yang didapat dari Yesus. Tapi kenapa Yesus mengambil posisi tengah? Dia dipaksa untuk menjadi penjahat. Bahkan kalau teman-teman ngerti ya, dia ditaruh di tengah itu merupakan gambaran bagaimana dia yang paling hina di antara kiri dan kanannya. Ibaratnya kalau dari penjahat 3 gitu kan, orang tengah ini adalah pelaku utamanya. Padahal Yesus tidak mendapatkan kesalahan apapun, tidak ada catatan kriminal apapun. Tapi kalau kita boleh melihat di ayat 32 ada yang menarik teman-teman. Ya, di ayat 32 di situ dikatakan apa? Ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Kata lain di sini, orang bisa salah tafsir ngomong gini, berarti Yesus ada 2 penjahat sama Yesus. Berarti Yesus sama yang lainnya, berarti satu kumpulan. Padahal kalau kita lihat kata lain di sini, ternyata ada 2 kata makna. Kata alos sama heteros. Maksudnya apa? Kata alos di sini itu memiliki arti kalau dalam bahasa Yunani ya, kata alos itu adalah barang yang berbeda tetapi jenisnya yang sama. Sementara kalau heteros, barangnya berbeda, jenisnya juga berbeda. Saya kasih contoh deh, saya minum klub ini, ya kan? Saya minum, katakanlah ini air mineral. Saya bilang, saya mau minum minuman yang lain, saya ngambil yang ini. Jenisnya sama enggak? Sama, karena sama-sama air. Barangnya beda enggak? Beda. Nah ini alos, maksudnya alos itu. Tapi ketika saya ngomong, saya mau minum yang lain, saya megang ini, saya mau minum yang lain.
Saya taruh mineral ini, lalu saya minum Coca-Cola. Nah, itu. Jenisnya berbeda. Barangnya juga berbeda. Another of kind. Gitu kan. Itu maksudnya heteros. Dan konteks di ayat 32 tadi, dan ada juga digiring dua orang lain. Kata lain di sana menggunakan kata heteros. Berarti bicara gini loh teman-teman. Yesus pun disalib. Itu berbeda dengan penjahat. Dua penjahat lainnya. Dia secara latar belakang, secara historisnya, dia tidak didapati kesalahan. Mahkamah Agung, Pontius Pilatus, semua. Bahkan para imam pun yang menjual Yesus, mereka juga tahu kok bahwa Yesus tidak didapati kesalahan. Tapi Yesus mengambil peran ini teman-teman. Yesus dengan sengaja, Yesus dengan prosesnya, dia mengambil peran ini. Dia yang tidak bersalah, dijadikan yang bersalah. Untuk apa? Menyelamatkan kita, membenarkan kita. Sehingga sama-sama kita boleh merenung ketika mengenai bicara soal kasih dan pengampunan ini. Sejatinya kasih Tuhan itu juga bisa dirasakan oleh kedua penjahat ini loh teman-teman. Tapi kenapa? Cuman satu aja penjahat yang mau menerima Yesus. Sementara penjahat kirinya tidak mau menerima Yesus. Bahkan kehadiran Yesus pun seperti satu bahan olok-olok kan. Seperti kita kembali lagi ya, di ayat yang ke-39. Multimedia bisa bantu saya tampilkan. Lukas 23 ayat yang ke-39. Kita kembali lagi. Ya, di situ dikatakan apa sih? Ucapan dari seorang penjahat sebelah kiri Yesus. Dia ngomong gini, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Nah, perhatikan sini. 39. Ucapan penjahat kiri ini adalah satu sikap sarkas. Teman-teman tahu sarkas ya? Yang kayak, kalau kamu Tuhan, kalau kamu katanya juru selamat, coba buktikan. Selamatkanlah kami. Turunlah dari penghukuman ini. Turunlah dari proses penggantungan salib ini. Dan selamatkanlah kami. Pernyataan dari penjahat kiri sebelah kiri Yesus, itu juga pernyataan yang sama yang diucapkan oleh bangsa Romawi di bawahnya Yesus. Ketika Yesus digantung, bukan cuma orang kiri aja yang istilahnya nyinyir, yang istilahnya sarkas. Orang-orang yang ada di bawahnya Yesus, dia juga ngomong di ayat yang ke-35. Kalau kamu Allah, kalau kamu katanya Mesias, selamatkanlah dirimu sendiri. Bahkan prajurit-prajuritnya Alkitab juga mencatat. Mereka menghunuskan tombak kepada lambung dari Yesus. Artinya kalau kita boleh melihat bahwa banyak orang meragukan keilahian Yesus. Banyak orang punya konsepsi salah mengenai Yesus. Mereka mencemooh Yesus dengan cara membuktikan keselamatan. Padahal yang dimaksud keselamatan di sini bukan cuma sekedar keselamatan fisik teman-teman. Tapi ada lebih penting lagi bukan yaitu apa? Keselamatan kekal. Tapi seringkali penjahat sebelah kiri atau mungkin bangsa Romawi atau mungkin orang-orang Israel nggak punya konsep yang benar. Nah ketika kita menjalani satu hubungan, relationship, ketika kita menjalani satu kasih, kehidupan relasi, seringkali manusia terjebak kepada perasaan salah berekspektasi tentang kasih. Penjahat sebelah kiri maupun orang-orang Romawi maupun bangsa Israel, mereka punya satu rasa ini. Mereka salah mengekspektasikan tentang Yesus. Yang mereka anggap kalau Yesus itu adalah Mesias, kalau Yesus itu adalah orang yang penting, maka dia akan buktikan dengan powerfulnya bahwa dia adalah anak Allah. Dan kita tahu sendiri, kenapa orang-orang memperolokkan Yesus? Karena sebenarnya mereka takut. Kedudukan mereka, jabatan mereka akan tergantikan oleh Yesus. Ketika kita menjalani kehidupan kasih kita, ketika mungkin kita menjalani relasi kita, berapa banyak sih di antara kita salah membangun ekspektasi itu. Entah itu kita membangun hubungan bersama dengan teman kah? Kita sering kali ngomong sama teman kita, kalau kita udah temenan bertahun-tahun, harusnya kamu udah tahu dong apa yang aku suka, apa yang gak aku suka. Atau mungkin ada anak muda pacaran, si cewek sama si cowok gitu kan. Terus dia ngomong, kita udah pacaran 5 tahun loh, kita udah pacaran bertahun-tahun loh. Harusnya ketika posisiku ada di saat seperti ini,
kamu harusnya udah tahu dong apa yang harus kamu lakukan. Harusnya kamu tahu dong apa yang menjadi gak kesukaanku. Tapi kenapa kamu kok bisa berubah dan segala macamnya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Orang tua dan anak seringkali bisa bertengkar. Orang tua mengekspektasikan anaknya seperti apa. Tapi anaknya gagal mengekspektasikan orang tuanya. Bukankah itu adalah satu relasi, satu fenomena yang sering kita alami, sering kita hadapi. Dan itu mungkin juga akan yang saat ini Anda rasakan, bukan? Kita sering kali gagal mengekspektasikan itu. Sama seperti orang-orang Israel. Sama seperti penjahat sebelah kiri Yesus. Menyamakan kasih Tuhan dengan kasih manusia. Berapa banyak di antara kita lupa bahwa kasih Tuhan tidak diukur secara dunia, teman-teman. Ini yang harus kita mau sama-sama pelajari di siang hari ini. Bicara soal kasih dan pengampunan. Ternyata satu konsep kasih dan pengampunan ini it's not just, itu bukan hanya sekedar aku mengasihi kamu. Ya udah deh, aku terima kamu dengan segala kekuranganmu. Enggak loh teman-teman. Tapi sebenarnya ada hikmah yang bisa kita ambil. Ada satu pembelajaran yang kita bisa rasakan. Belajar dari kisah penjahat sebelah kiri Yesus dan penjahat sebelah kanan Yesus. Kenapa? Karena inputnya akan berbeda. Penjahat sebelah kanan Yesus, endingnya dia menerima Yesus loh. Endingnya dia diselamatkan loh. Tapi kenapa penjahat sebelah kiri? Tidak. Padahal kasih Tuhan itu juga berlaku untuk kedua-duanya. Termasuk yang kiri, termasuk yang kanan. Ini yang seringkali yang boleh sama-sama kita pelajari ya. Kita coba buka di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-24. Yohanes 8 ayat 24 itu firman Tuhan ngomong gini teman-teman. Saya akan bacakan. Yohanes 8 ayat 24b. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Jadi maksudnya penjahat sebelah kiri Yesus, dia cuma pengen percaya sama Yesus, pengen tahu mujizatnya Yesus, baru dia ngerti. Oh Yesus itu memang benar Mesias kok, karena dia bisa menyelamatkan aku. Nah bagaimana mungkin ketika kita, hal yang mustahil, kita ingin diselamatkan, tapi kita gak percaya Yesus. Makanya penting bagi kita untuk jangan pernah kamu membangun satu ekspektasi tentang kasih Tuhan sebelum kamu benar-benar mengenali Tuhan secara benar terlebih dahulu. Saya ucapkan sekali lagi jangan pernah kamu membangun satu ekspektasi tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan sebelum kamu bisa mengenali siapa itu Tuhan secara benar. Sederhananya gini teman-teman, dalam menjalin satu relasi kasih, kita butuh yang namanya pengenalan. Kasih akan bermuara ke dalam pengenalan. Tidak ada kasih tanpa disertai dengan pengenalan. Kalau kita ngomong kasih dan pengampunan, ya gampang ngomong kasih dan pengampunan. Tapi prakteknya belum tentu kita bisa. Kenapa? Karena mungkin kita gak bisa mengenali siapa yang harus kita kasihi, siapa yang harus kita ampuni. Sama lah kayak kita pacaran. Kita gak mungkin bisa mengasihi pasangan kita kalau kita tidak mengenali siapa pasangan kita. Dan firman Tuhan pada siang hari ini yang mau saya ajak, kita semua belajar. Kenali dulu yuk siapa Tuhan. Siapa itu Yesus. Kenali yuk. Kenapa sih? Pentingnya apa sih ketika kita harus mengasihi? Pentingnya apa sih ketika kita harus mengampuni? Dan itu yang tidak dimiliki oleh penjahat sebelah kiri Yesus. Dia cuma memikirkan apa yang nampak. Oh, keselamatan. Oh, rasa sakit ini bebas. Oh, penderitaan ini selesai. Tapi dia nggak tahu siapa itu Yesus. Dia nggak tahu siapa itu Mesias. Setidaknya saya mencatat ada 2 poin pengampunan Yesus yang boleh sama-sama kita pelajari. Yaitu yang pertama, membawa ke dalam pertobatan. Kita lanjut lagi di ayat yang ke-40 sampai dengan 42. Jadi ketika penjahat sebelah kiri Yesus, dia mengucapkan sarkas, dia mengolokkan Yesus, mengejek Yesus. Lalu disambung di ayat yang ke-40 sampai dengan 42. Penjahat sebelah kanan Yesus ngomong kayak gini. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata,
kepada Yesus ya. Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi teman-teman, ketika sebelah kiri Yesus memperolokkan Yesus, kemudian sebelah kanan Yesus ngomong gini, hei kamu gak tahu tak? Kamu gak pantas lu ngomong kayak gitu. Kamu sadar gak sih? Kita ini digantung, kita ini dihukum karena perbuatan kita. Karena konsekuensi hukuman kita. Dan Yesus gak ditemukan kesalahannya, tapi dia tetap juga harus menanggung kesalahan itu. Ini adalah satu pernyataan bagaimana penjahat sebelah kanan menyadari kesalahannya, menyadari perbuatannya. Sehingga penjahat sebelah kanan ngomong, loh aku ini digantung, aku ini dihukum. Itu adalah bentuk konsekuensi hukuman kita. Konsekuensi dari perbuatan kita. Tapi yang penjahat sebelah kiri gak sadar bahwa hukuman itu seharusnya memang pantas dia berikan. Sama dengan kehidupan kita saat ini. Kalau kita ngomong ya, di dalam dunia ini, segala sesuatunya pasti ada alasan. Gak akan mungkin alasan itu tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Sesuatu itu muncul dengan sendirinya tanpa ada alasan. Ada sebab dan ada akibat. Kenapa kau dihukum? Itu adalah akibat dari apa? Dosa manusia. Hanya ada satu hal yang di dunia ini tidak dibutuhkan sebab dan akibat. Yaitu apa? Eksistensi Allah. Kenapa kok bisa gitu? Karena dia Allah, karena dia pencipta. Tapi seringkali kita lupakan hal itu. Loh harusnya kita hari ini digantung di kayu salib. Sama seperti penjahat sebelah kiri, sama seperti penjahat sebelah kanan. Kita menerima konsekuensi itu. Ada sebab, ada akibatnya. Karena dosa, kita menerima penghukuman itu. Tapi kabar baiknya gini teman-teman. Kita gak perlu merasakan hukuman itu, kita gak perlu merasakan penderitaan itu. Kenapa? Karena sudah ada yang gantikan. Siapa? Yaitu Yesus. Sehingga apa? Ketika kita tahu bahwa kasih-Nya yang menjumpai kita terlebih dahulu, sehingga membebaskan kita dari segala penghukuman, kita jadi ngerti teman-teman. Kita bisa bertobat. Kita bisa sadar, oh iya ya, harusnya aku yang ambil posisi itu. Harusnya aku yang menerima penghukuman itu. Tapi nyatanya apa? Aku gak merasakan itu. Ada yang menggantikan aku. Ini bicara soal apa? Pertobatan teman-teman. Pertobatan muncul bukan dari upaya kita. Bukan dari perbuatan baik Anda. Makanya Anda bisa bertobat. No. Pertobatan itu adalah satu anugerah. Di mana apa? Bukan Anda yang mencari. Tapi Tuhan yang mencari. Sehingga apa? Pertobatan itu adalah buah dari keselamatan itu. Sehingga poin pertama pada siang hari ini, kasih dan pengampunan Tuhan, satu yang paling penting, membawa kita ke dalam pertobatan. Pertobat bukan dari hasil upaya Anda, melainkan kasih-Nya itu. Yang terlebih dahulu inisiatif menghampiri kita. Sehingga apa? Kita tuh sadar, seperti gini loh. Kita tuh dipertontonkan, kita dipertunjukkan ini loh, keburukanmu, ini loh setiap kesalahanmu. Tapi kamu gak perlu bayar dengan kayu salib. Kamu cukup terima pengampunan itu. Dan itu adalah pengampunan dari Kristus, teman-teman. Sehingga di ayat 42, ini saya suka ya teman-teman. Di ayat 42, penjahat sebelah kanan, Alkitab mencatat. Dia ngomong apa? Yesus, ingatlah akan aku saat engkau datang sebagai raja. Ini bicara soal apa teman-teman? Penjahat sebelah kanan Yesus percaya bahwa Yesus adalah raja. Dia bertobat. Siang hari ini boleh gak sama-sama ketika kita bicara soal pertobatan. Saya mau kasih tahu. Pertobatan itu tidak ada batasan waktu. Selama ada kesempatan. Jangan pernah mengulur-ngulur. Jangan pernah ya udahlah ikut Tuhan nanti aja. Ya udahlah mengampuni itu adalah urusan belakangan. Simple lah, udahlah nanti aja. Gak bisa teman-teman. Selama ada kesempatan, ambil kesempatan itu. Sama seperti penjahat sebelah kanan. Kenapa hari ini orang Kristen bisa dibaptis? Jawabannya sederhana. Karena baptis adalah tanda pertobatan. Kenapa kok bisa kita harus bertobat? Karena kita tahu Kristus yang sudah mengubahkan kehidupan kita. That's why kita harus meninggalkan manusia lama kita. Penjahat sebelah kanan gak perlu harus diturunkan, dibaptis untuk menerima Yesus supaya dia dianggap sebagai orang Kristen. No. Dia tidak perlu memerlukan itu. Kenapa?
Karena dia sudah mengalami pertobatan di masa akhir kehidupannya. Nah pertanyaannya gini, apakah yakin hidupmu bakal panjang? Kalau misalnya hari ini, momen-momen saat ini adalah kesempatan terakhir untuk Anda bertobat, tapi Anda menyia-nyiakannya, maka Anda akan kehilangan segalanya. Sama-sama kita akan belajar pada siang hari ini, di poin yang pertama ini. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni Yesus. Ketika Yesus melihat penjahat sebelah kanan, Yesus enggak mempermasalahkan masa lalunya. Alkitab enggak mencatat sih kesalahannya apa. Tapi saya tahu itu kesalahannya berat. Sampai dia harus dihukum mati. Tapi ketika penjahat sebelah kanan mau bertobat, Yesus enggak ngomong gini loh. Sorry. Sadar loh, kamu juga kotor loh. Kamu itu punya masalah kayak gini loh. Enggak loh teman-teman. Sehingga kita belajar pada siang hari ini. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Yesus. Tidak ada noda yang tidak bisa dibersihkan oleh darah Yesus Kristus. Hari ini mungkin setiap dari kita lah. Saya juga punya masa lalu yang buruk. Anda saya percaya juga pasti punya masa lalu yang buruk. Tapi ketika kita datang di hadapan Tuhan. Dengan penuh rasa pertobatan. Tuhan akan menerima kita seutuhnya. Bertobat itu teman-teman, berani mengakui kesalahan di hadapan Kristus. Ketika kita merasa ego, ketika kita sulit mengakui kesalahan, maka kita akan kehilangan segalanya. Kita akan kehilangan satu momen terpenting dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Menerima keselamatan itu. Keselamatan sudah diberikan oleh Tuhan. Tinggal kita mau gak responi dengan penuh rasa pertobatan itu. Saya ada satu kisah teman-teman. Saya itu punya kenalan. Kenalan ini singkatnya dia itu menjalani pernikahannya dia itu dengan usia sebiji jagung. Gak nyampe 1 tahun lah cerai gitu. Dan saya harus disclaim di awal hubungan ini non-kris. Jadi biar teman-teman bisa punya gambaran. Ketika hubungan tidak dilandaskan dalam firman itu seperti apa. Nah, ternyata singkat ceritanya saja, si teman saya ini yang ceweknya, yang membuat pernikahan mereka kandas, itu sebenarnya sudah terjadi di saat mereka tunangan. Ya, jadi memang hati-hati, di sini nggak ada yang tunangan ya. Oh ada sih. Nah ini hati-hati ya. Jadi tunangan itu bukan jadi satu jaminan bahwa hubunganmu akan baik-baik saja. No, sebenarnya dalam pertunangan itu juga malah sebenarnya jadi ujian badai dalam hubungan gitu kan. Jadi pernikahan ini tuh sudah dimulai dari masalah ketika tunangan. Si cowoknya itu sikapnya mulai nampak setelah tunangan. Jadi orang yang temperamen, keras, kasar, posesif. Pokoknya istilahnya keburukan-keburukan suaminya itu sudah mulai nampak. Dan paling parahnya adalah si ceweknya ini difitnah. Saya nggak tahu fitnahannya apa, tapi katanya fitnahan itu yang membuat dia itu sakit hati. Oke, saya bisa pahami ya, namanya orang kalau udah kecewa pasti yang diingat adalah keburukannya. Tapi permasalahannya gini, loh, kamu sudah mengetahui akan hal itu sebelum kamu menikah, benar ya? Ibaratnya kan kalau misalnya kamu ngomong setelah nikah kamu baru tahu semua bobroknya, ya mungkin itu beda cerita. Tapi permasalahannya dia ngomong, saya sudah menyadari itu saat setelah tunangan. Loh berarti kan sebelum nikah. Saya tanya, loh kamu sudah tahu Don, ketidakcocokan itu? Iya, sudah tahu. Dan dia ngomong, kamu bakal ngerti kan, ketika kamu menjalani pernikahan itu, kamu akan ketemu sama dia. Yang kamu anggap gak cocok sama dia. Iya. Tapi kenapa kamu lakukan pernikahan itu? Tahu gak jawabannya dia apa? Jawabannya simpel loh. Karena gengsi. Yang pertama, gengsi. Dia sudah bagi-bagi undangan. Sudah membayar vendor dan segala macamnya. Gengsi. Kalau misalnya batal gitu kan. Ada pengeluaran yang sudah keluar banyak. Dan yang kedua, gengsinya karena tetangga. Loh saya bilang, loh yang menjalani hubungan kan kalian. Yang tahu hubungan, yang tahu merasakan, yang ikut membangun Batra ini bagaimana rasanya kan kalian.
Terus kenapa kamu kok memikirkan perasaan orang lain? Seketika itu dia diam. Saya kasih ilustrasi. Misalnya kamu lagi ke Malang, kamu naik bis. Surabaya Malang. Kamu tahu sopirnya ngomong gini, ayo Malang, 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 ikut, naik. Bis ini nggak ada remnya, silakan Pak, silakan Bu, naik. Dan kamu naik akan bis itu. Dan kamu numpak, kamu tunggangi bis itu, ikuti perjalanan tanpa ada remnya. Kamu tahu nggak hasil akhirnya perjalanan itu apa? Tahu apa? Kecelakaannya sudah. Ya kalau kamu sudah tahu, ya saya bilang, entah ya. Kalau di dalam saya bilang, di dalam kekristenan, pernikahan adalah satu hal sakral, satu hal kudus yang nggak bisa main-main. Dan dia terdiam. Dan saya tahu sebenarnya, saya tahu bahwa di dalam hubungannya pun saya nggak mau kayak menjudge suaminya yang salah. Saya pasti mikir ada problem juga nih di dalam ceweknya. Singkat cerita, dia cerita kalau ternyata ketika tunangan si dirinya sendiri pun cinta yang dia miliki kepada pasangannya itu udah mulai luntur. Nah, ketika seperti gelas kosong teman-teman ya. Ketika gelas kosong diisi, entah itu isinya kita nggak tahu itu isinya minuman atau isinya racun. Ketemu sama teman, saya lupa teman kerjanya atau teman main, teman SMP-nya sama SMA-nya saya lupa. Akhirnya curhat, nih luka ketemu luka. Udah terjadi kan. Artinya apa? Perselingkuhan, ada perselingkuhan di dalam perempuan ini. Ternyata ketika dia mau lamaran pun, dia punya pasangan lain. Dan saya tahu sih bahwa yang jadi problem bukan cuma si cowoknya, yang problemnya juga si ceweknya ini kan. Sama seperti, nah ini bahaya ya, ketika kita dengan embel-embel luka korban gitu kan, terus kita sharing mengenai privasi kita, terus tiba-tiba dia tuh mulai melihat gini, iya soalnya apa yang baik dari cowok ini kok gak ada ya di pasanganku. Lah udah mulai tuh. Sehingga si cowoknya juga dengan posisi aku bisa mengambil peran sebagai orang yang istilahnya yang bisa memenuhi apa yang menjadi kesedihanmu, bisa menjadi tempat sharing dan segala macamnya. Singkat cerita, perselingkuhan terjadi. Nah teman-teman, ini loh teman-teman yang saya mau kasih tahu ya. Banyak sekali setiap manusia, baik itu mungkin orang yang ada di luar Kristen saat ini, mereka sulit sekali untuk mengakui kesalahan. Yang mereka lihat, kesalahan cowokku, kesalahan pasanganku. Tapi tanpa disadari, dia gak bercermin bahwa sebenarnya dia juga bagian dari orang yang butuh diselamatkan. Ada berapa banyak di antara kita seperti itu. Kita sulit sekali mengakui kesalahan dan kekurangan kita. Sejawabannya apa? Bisa sih, tapi sulit. Kenapa? Karena manusia sometimes lebih menginginkan untuk mengeraskan hatinya dan memilih untuk menjadi mentalitas korban. Seperti teman saya tadi kan. Loh karena aku tersakiti dan segala macamnya. Dia memasang dirinya sebagai mentalitas korban. Tapi tanpa dia sadari, dia juga sebagai pelaku sebenarnya. Dia juga sama-sama gak lebih baik daripada pasangannya. Nah ini loh yang sama-sama kita mau pelajari siang hari ini. Hidup di dalam pertobatan, kita harus berani mengakui kesalahan kita dan stop pada kesalahan kita. Kita buka di dalam Roma 2, ayat yang 4-5. Firman Tuhan ngomong gini ya, bahwa maksud kemurahan Allah, maksud kasih Allah, itu menuntut engkau kepada pertobatan. Tapi di ayat kelima ngomong apa? Tetapi karena kekerasan hatimu, karena egomu, karena kesombonganmu, karena gengsimu, karena sifat kamu gak merasa butuh Tuhan, engkau tidak mau bertobat. Sama seperti apa? Engkau sedang menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka, hukuman Allah akan dinyatakan. Sama teman-teman, ketika engkau tidak bisa mengampuni, ketika engkau tidak bisa mengasihi orang, sama saja engkau sedang membangun bara api di atas kepalamu sendiri. Kemurahan Allah, kasih Allah itu terbuka. Tapi seringkali kita gak mau terima itu karena apa? Kita merasa gengsi. Sama seperti penjahat sebelah kiri Yesus. Punya mentalitas korban, punya rasa untuk
malas, dia pengen melihat mujizat dulu baru dia percaya. Tapi firman Tuhan ngomong, Roma pasal 2 ayat keempat ini. Kemurahan Allah itu membawa kamu ke dalam pertobatan. Siang hari ini, kasih Allah itu juga sama. Yang membawa engkau ke dalam pertobatan. Cuman masalahnya, apakah engkau mau menerimanya? Atau justru engkau memilih untuk mengeraskan hatimu. Engkau membusungkan dada. Dan engkau merasa engkau gak butuh Tuhan. Banyak orang gak mau bertobat dengan alasan apa sih teman-teman? Aku gak salah kok, dia yang salah. Aku gak salah kok, aku ini korban, kasih ini aku. Kan itu terus bercamut, terus berselimut di dalam kehidupan kita. Kita merasa diri kita sebagai korban. Maka saya suka dengan satu quotes ini teman-teman. Timothy Keller pernah berkata, Anda harus kehilangan hidup sampai memperoleh hidup. Ketika Anda tidak mau bertobat, ketika Anda merasa aku gak butuh kasih dan pengampunan itu, Anda sedang memasang hidup, Anda sedang menggenggam kehidupan Anda sendiri. Tapi ada satu waktu di mana satu-satunya cara untuk Tuhan bisa mengubahkan kita. Satu-satunya cara untuk menyadarkan kita, supaya kita tuh ngerti bahwa Tuhan adalah hal terpenting dalam kehidupan kita. Yaitu dengan cara apa? Sampai kita kehilangan segalanya. Dan cuma Yesus yang menjadi satu-satunya yang kita miliki. Ini loh maksud dari Timothy Keller ngomong kayak gini. Biarlah setiap dari kita, ketika kita menghidupi dalam pertobatan, kita ngerti bahwa sebenarnya yang harus direstorasi bukan orang lain. Yang harus dirubahkan bukan orang sekeliling Anda, bukan papa mama Anda, bukan pasangan Anda, bukan. Sebenarnya kalau kita ngomong pertobatan, yang harus direstorasi adalah diri kita sendiri. Sampai kita ngerti satu titik terendah, titik terkelam dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat Tuhan sepenuhnya. Ini poin pertama. Dan yang kedua, ini menjadi poin terakhir dalam setiap kehidupan kita. Kasih Tuhan bukan hanya membawa kita dalam pertobatan saja. Tapi kasih Tuhan itu merangkuh, mendapatkan kembali, menerima kita apa adanya. Kalau kita boleh melihat dari kisah penjahat sebelah kanan Yesus ya. Alkitab mencatat loh, penjahat sebelah kanan Yesus pada awalnya juga ikut mencemooh Yesus. Kalau teman-teman boleh mau cari bukti, teman-teman bisa buka di dalam Matius 27 ayat 44 atau Markus 15 ayat 32. Di situ kalau teman-teman lihat, Alkitab tuh mencatat gini, mereka yang digantung di antara Yesus itu turut mencemooh Yesus. Loh artinya sebelah kanan ini awalnya juga ikut sama seperti penjahat sebelah kiri. Sama-sama menghina Yesus, sama-sama mengejek Yesus. Tapi apa teman-teman yang membuat penjahat kanan ini akhirnya mau menerima Yesus, bertobat? Teman-teman tahu nggak? Kita buka di dalam Lukas 23 ayat yang ke-34. Multimedia boleh bisa bantu tampilkan? Sorry. Lukas 23 ayat 34. Kita akan baca bersama-sama. Lukas 23 ayat 34, di situ dikatakan apa? Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi teman-teman nangkep gak sih maksudnya? Awalnya memang si Matius sama Markus mencatat bahwa penjahat sebelah kanan ikut mencemooh Yesus. Dia hanya menceritakan bagian depannya saja. Tetapi Lukas mencatat pada akhir cerita yang ada. Jadi ini ada satu alur yang sama tentang penyaliban Yesus. Cuman Matius sama Markus spotlightnya dari awal ceritanya. Tapi Lukas dia mengambil spotlightnya dari akhir. Jadi kita boleh melihat di titik akhir kehidupan dari penjahat sebelah kanan ini, dia menerima Yesus. Apa yang menjadi kuncinya? Saya percaya kuncinya ada di ayat 34 ini. Selama Yesus, masih tetap tampilkan seperti itu tadi. Selama Yesus tergantung di atas kayu salib, berjam-jam dia menderita, dia dihina,
dia dicaci, dia diperolok, dia dipertontonkan sebagai hal yang memalukan. Tapi ini strong point-nya. Yesus dengan santai, Yesus dengan lapang dada berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bagaimana mungkin penjahat sebelah kanan Yesus ngelihat, wah Mesias, katanya Mesias, dia yang gak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri, gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi dia bisa melihat Yesus selama berjam-jam. Dia dihina, dicaci. Dia bisa berkata, ampunilah mereka. Karena mereka gak tahu apa mereka berbuat. Bagaimana mungkin? Itu yang mengubahkan dari penjahat sebelah kanan Yesus. Selama berjam-jam, tergantung. Dia melihat kebesaran hati Yesus. Sehingga di ayat yang ke-43, Yesus ngomong apa? 43. 43. Kembali Lukas 23 ayat 43. Multimedia bisa bantu tampilkan. Next slide. 43 dia ngomong, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini adalah satu penerimaan Yesus. Kasih Yesus menerima penjahat sebelah kanannya. Sama-sama kita renungkan pada siang hari ini. Penjahat sebelah kanan Yesus, dia melihat kasih Yesus lebih besar, lebih tinggi, dan lebih mulia dari segala yang ada. Dia punya mindset gini, kok bisa ya? Dia yang disakiti, dia yang tidak bersalah tapi dijadikannya bersalah. Dia yang dihina, dia yang diludahi, dia yang dicaci. Dan dia bisa mengatakan, ampuni mereka. Di situ kehancuran hati dari penjahat sebelah kanan. Dia sadar, dia benar-benar Mesias. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. WL Singer juga siang hari ini. Saya mau kasih tahu teman-teman. Belajar dari penjahat sebelah kanan. Dia mengalami pertobatan. Dia tahu bagaimana kasih Tuhan itu jauh lebih tinggi dari segala kepentingan. Seringkali di antara kita, berapa banyak di antara kita hidup di dalam kepentingan diri kita sendiri. Kita hidup di dalam suka-sukanya kita sendiri. Tapi kita harus belajar kasih dan pengampunan seperti Yesus. Di mana dia akan kasih dan pengampunan akan selalu berbicara penerimaan teman-teman. Walau telah tersakiti. Kasih dan pengampunan Yesus bicara bukan satu hal kesia-siaan. Ketika Anda mengampuni, Anda harus siap untuk menerima orang kembali. Beserta dengan kekurangannya. Kasih dan pengampunan itu selalu melihat masa depan, bukan masa lalu. Kalau misalnya Yesus melihat masa lalu penjahat sebelah kanan, pengampunan gak akan terjadi, pengampunan akan selesai begitu saja. Kenapa? Karena penjahat sebelah kanan gak pernah bisa pantas pergi ke sorga. Gak pernah bisa pantas menerima Yesus. Tapi Yesus gak melihat masa lalunya, yang dia lihat masa depan. Sama teman-teman seperti kita. Tuhan gak pernah pantas, kita gak pernah pantas disandingkan dengan nilainya Tuhan. Mau sampai kapanpun kita akan terus berdosa. Mau sampai kapanpun kita akan terus gagal di dalam dosa. Tapi dengar baik-baik, ketika Anda menerima Yesus, Anda dimampukan untuk hidup benar. Poin kedua ini bicara apa sih teman-teman? Bisa enggak sih kasih dan pengampunan yang kita miliki saat ini? Yaitu pengampunan dari Tuhan. Bisa enggak sih kasih dan pengampunan yang kita miliki saat ini? Kasih Tuhan itu tadi, itu ditempatkan di posisi yang paling tinggi dari segala kepentingan kita. Lebih tinggi dari cintamu kepada pasanganmu. Kasih Yesus kau harus tempatkan lebih tinggi dari rasa sayangmu kepada pasanganmu. Lebih tinggi daripada rasa sayangmu kepada orang tua. Kau harus menempatkan kasih Yesus lebih tinggi dari apa? Rasa kebanggaan dirimu, kemampuan dirimu, kehebatan dirimu. Dan mungkin ini yang lebih susah lagi. Kasih Yesus engkau harus tempatkan lebih tinggi dari rasa kekecewaanmu sama orang.
Saya paham teman-teman, pengampunan itu sulit. Omong kosong kalau ngomong pengampunan itu kan sederhana, sulit teman-teman. Apalagi mungkin kita punya pengalaman yang menjijikan, pengalaman yang gak suka, yang gak mengenakan. Dan dengan mudahnya kita ngomong, aku mau terima kamu. Gak mungkin, gak gampang teman-teman. Tapi firman Tuhan ngomong siang hari ini, kasih itu bicara soal penerimaan. Sama seperti penjahat sebelah kanan, dia tetap diterima karena dia bertobat. Saya tutup khotbah saya dengan satu kesaksian lanjutan tadi. Akhirnya ketika teman saya tadi ceritakan bahwa ternyata dia punya selingkuhan. Dan itu yang membuat hubungan itu memang sudah dari awal penuh dengan kehancuran. Tapi dipaksakan, ya udah, endingnya harus bubar. Ada satu upaya dari keluarganya untuk rujuk, menyatukan. Jadi keluarga suami dan keluarganya dia dimediasi lah si teman saya dan juga pasangannya itu. Keluarga semua mengharapkan untuk ya udahlah, ayo bangun hubungan dari awal, rangkai hubungan kembali. Tapi teman saya justru memilih apa? Dia mengutamakan nilai egonya, sakit. Sangat sakit untuk bisa menerima dia kembali. Sangat sulit untuk bisa menerima suami saya. Karena dia sudah menyakiti saya dan segala macamnya. Endingnya, dia memilih untuk berpisah. Saya tahu teman-teman, ini kisah bukan jadi teladan. Ya, ini kisah hidupan kita boleh lihat. Hubungan yang di luar dari Kristus. Tapi mau sama-sama kita belajar. Kasih itu bicara penerimaan. Kalau kita melulu bicara soal egois kita, kalau kita melulu bicara soal apa yang kita inginkan, itu sangat sulit. Karena kasih gak bicara soal keinginan kita. Waktu Anda merasa sakit, satu-satunya yang boleh sama-sama tampilkan. Bisa tampilkan PPT saya yang terakhir, kita sama-sama bangkit berdiri teman-teman. Ketika Anda merasa sakit, dan ketika Anda merasa sulit Marco untuk bisa mengasihi, sulit Marco untuk bisa mengampuni, maka satu-satunya jalan adalah kita harus memandang Kristus. Kita harus memandang salib teman-teman. Kita harus memandang ini teman-teman. Bagaimana Kristus yang ada di atas kayu salib. Bisa di next slide gak? The unconditional love of God. Kasih yang tidak ada syarat. Kasih yang bisa menerima apapun. Yang membawa engkau ke dalam pertobatan. Ini kayaknya jadi satu-satunya solusi. Ketika Anda ngomong sulit, gak bisa, gak gampang Marco. Iya saya paham. Mungkin rasa sakitnya gak bisa saya rasakan. Tapi satu-satunya saya cuma ngomong ini. Lihat salib. Lihat wajahnya yang penuh dengan kehancuran. Lihat tubuhnya yang penuh dengan darah, peluh. Satu-satunya cara untuk kita bisa mengampuni. Lihat dia. Bagaimana mungkin dia merasakan sakit itu. Kita boleh melihat tangannya penuh dengan lubang paku. Tapi dia bisa menerima penjahat sebelah kanannya. Kasih dan pengampunan itu mahal harganya. Dan Yesus rela mengambil jalan berat itu. Menjadikan dirinya sebagai seorang penjahat. Dia tidak berjahat. Dia tidak berdosa. Dia tidak ditemukan kesalahan dalam dirinya. Tapi dia mau memberikan dirinya untuk menjadi orang yang bersalah. Supaya apa? Kita yang bersalah dijadikannya benar di hadapan Tuhan. Kristus sudah mengalami kematian yang begitu menyakitkan. Terkutuk, memalukan. Untuk menyediakan satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Sehingga kita ngomong gini teman-teman. Kasih dan pengampunan, it's not about me. It's about Jesus. Kasih dan pengampunan bicara bukan tentang saya. Bukan tentang kamu. Bukan tentang dia. Tapi bicara tentang dia. Tentang Yesus. Kalau hari ini engkau sulit mengampuni, engkau sulit mengasihi, ingat. Kasih Tuhan
gak akan pernah berhentinya, habis-habisnya. Untuk menolong, untuk menyertai kita. Sehingga apa? Kita dimampukan mengasihi dan mengampuni. Sama-sama tutup mata kita. Kita datang di hadapan Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu. Oh yeah. Kita nyanyikan dari awal. Yesusku, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tertumpah di atas kayu salib itu Tuhan, itu yang mengampuni kami, itu yang membawa kami ke dalam penerimaan kasih-Mu Tuhan. Atas dosa ku bersujud kepadamu. Oh yeah. Sama-sama angkat tanganmu, katakan Engkau sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah Tuhan, Engkau ku sembah, mulia dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Sekali lagi. Seumur hidup kami, kami mau sembah-Mu. Kami mau sembah Tuhan. Ketika kita berada pada siang hari ini, sadarlah bahwa kita adalah bagian dari produk kasih dan pengampunan Tuhan. Kalau kasih dan pengampunan Tuhan sudah tunjukkan, Tuhan sudah buktikan dengan kepalanya yang terpasang mahkota duri, dengan tangannya yang terpaku, dengan lambungnya yang tertikam. Masakah kita sulit untuk mengasihi dan mengampuni? Saya nggak tahu
Siapa yang kau rasakan sulit untuk kau bisa mengasihi dan mengampuni? Tapi satu hal yang mau saya sampaikan, kasih dan pengampunan membawa kepada pertobatan. Pertobatan bukan untuk orang itu, tapi pertobatan juga untuk dirimu sendiri. Dan yang kedua, kalau ketika kita ngomong soal kasih dan pengampunan, bicara soal penerimaan. Penerimaan bukan hal yang mudah. Walau kita telah tersakiti, tapi kita bisa merengkuh. Sama seperti kita, ketika kita tidak layak, ketika kita tidak mampu ketemu sama Tuhan, ketika kita tidak mampu untuk berdiri di hadapan Tuhan. Bukan Tuhan yang memaksa Anda berdiri, teman-teman. Tapi Dia yang datang untuk sujud, untuk duduk sama-sama dengan engkau, memeluk engkau, memeluk setiap kasih-Nya dengan penuh hangat. Firman Tuhan pada siang hari ini boleh sama-sama memberkati kita. Doa saya, biarlah kita semua hari ini hidup kita diubahkan sama seperti penjahat sebelah kanan. Kalau penjahat sebelah kanan menerima Yesus di dalam waktu-waktu terakhirnya, in the last time. Tapi saya rindu kita semua menerima Yesus di masa sekarang. Supaya apa? Kita mau mengimplikasikan kasih Yesus lewat perbuatan kita. Tuhan, ini kami, Tuhan. Kami mau belajar untuk mengasihi dan mengampuni-Mu. Belajar untuk mengasihi dan mengampuni sama seperti-Mu, Tuhan. Menerima setiap rasa sakit itu dan diubahkan. Sehingga itu boleh menjadi berkat bagi kami maupun jadi orang lain. Berkat bagi orang lain. Dan kami mau belajar untuk menerima apa adanya. Ini kami Tuhan, ini kehancuran kami mau datang. Oh, haleluya, haleluya, syukur bagimu. Sembah Dia. Rasakan setiap kasih-Nya Tuhan. Rasakan setiap pengampunan-Nya Tuhan.
Seumur hidup kami Bapa, kami mau tetap menyembah Allah yang hari ini kami sembah, yang dimana